9C selaku host yang bersama kalian di episode podcast. Jadi di podcast ini nanti kita akan membahas tentang organisasi, non-organisasi, acara yang diikuti oleh SMP Garuda Wonogiri maupun yang diselenggarakan oleh SMP Garuda Wonogiri. Dan di dalam episode podcast ini tentunya nanti kita akan menghadirkan tamu-tamu spesial, tamu-tamu undangan yang akan berbagi pengalaman yang bisa memotivasi maupun menginspirasi kita semua. Nah, untuk episode podcast kali ini kita memiliki tamu undangan yang bernama Kak Naima Putri Mahardika. Oke, untuk Kak Naima bisa diperkenalkan ini terlebih dahulu. Hai, perkenalkan, nama saya Naima Putri Mahardika dari kelas 9C. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Terus cita-citanya apa ya? Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Amin. Oke, tanggal lahirnya nih Kak, kira yang kepo itu kan ada yang mau perkenalan gitu dengan Kak Naima. Saya lahir 14 Agustus 2008. Pas banget sama Reza Mekari. Oke, jadi bener gitu ya kalau misalnya ada gosip-gosip ngomongin Kak Naima ini suka banget sama perempuan. Betul banget. Oke, Kak Naima ini hobinya apa nih? Hobinya saya suka membaca, suka olahraga, suka traveling, suka kulineran juga. Oh, suka kulineran. Biasanya kalau misalnya ngelakuin itu di waktu-waktu tertentu apa yang Kak Naima ini ikut bimbingan? Lebih sering ikut les-les gitu sih. Oke. Terus Kak Naima ini dengar-dengar salah satu anggota dari OSIS ya? Betul sekali. Di divisi apa nih Kak? Saya masuk OSIS di divisi KDK yaitu keamanan dan ketertiban. Oke. Rasanya jadi OSIS nih gimana? Ada senangnya, ada sedihnya juga sih kak. Oke, kan OSIS itu katanya tuh banyak beban gitu ya, banyak tanggung jawab yang dipikul. Terus ada juga yang bilang tuh ya OSIS ini apa sih ngatur-ngatur gitu, katanya suka ngatur. Kalau menurut Kak Naima gimana nih? Ya kita kan ngatur juga buat kebaikan kita bersama juga ya. Ya bantu sekolah gitu kan. Betul sekali. Biar mereka juga tertib, mereka juga tepat waktu, bisa mengikuti acara dengan baik juga. Oke. Terus Kak Naima ini di divisi KDK apa aja sih programnya, program unggulannya yang akan dilakukan gitu? Kita ada 10 program kerja kita selama 1 tahun. Yang paling unggulan ada bela negara. Kita latihan PBB bersama tentara. Setelah itu kita ada takrada. Jadi kita di situ belajar tentang adab-adab, tata krama. Jadi kita lebih baik di depannya. Setelah itu kita ada positif. Itu kita melihat gimana seberapa disiplinnya kita gitu. Jadi dia bisa mengukur tingkat kedisiplinan agar nanti kalau misalnya kurang baik bisa lebih ditingkatkan gitu. Terus apa lagi? Kita ada pengawasan bidang rukiah, pelatihan buat upacara. Jadi kita itu juga melatih upacara, mengawasi upacara. Kita juga mengawasi di sekolah, kita mengawasi lingkungan sekolah juga di pas istirahat, di koperasi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar banyak gitu ya kerjanya. Gak cuma KDK nih. Katanya ada 6 divisi. Apa aja tuh? Yang pertama ada Kompositi, yang kedua ada KDK itu sendiri, yang ketiga ada Rotis, yang keempat ada SP2, yang kelima ada P3K, dan yang terakhir ada Sarana Prasarana. Oke, bisa dijelasin dulu nih Kak tentang mulai dari fokus inti sampai ke divisi yang sarnas itu tadi kerjanya ngapain aja sih? Jadi biar semua teman-teman yang lagi nonton nih bisa kalau misalnya mau ikut organisasi bisa pilih gitu. Tertariknya di bidang apa, kalian itu punya bakat di bidang apa, terus nanti bisa ikut daftar. Yang pertama itu Kompositi, jadi kita di sini itu yang paling di atas itu Kompositi ya. Jadi kita tuh Kompositi itu paling bertanggung jawab sama yang bawah-bawahnya. Berarti fokus inti itu yang berkaitan dengan ketua gitu ya? Iya, betul. Oke, terus Yang kedua itu KDK itu sendiri yang menjaga keamanan dan ketertiban. Yang ketiga ada Rolis. Jadi di Rolis itu kita lebih ke agamanya kak. Jadi agama. betul sekali. Jadi kita di situ mengatur tentang sholat zuhur, asar. Kita juga di situ pas jam sekolah juga ya. Di situ kita juga mengatur rukiah, membaca Al-Quran, tilawah dan lain sebagainya. Oke, jadi selain peningkatan kedisiplinan di sekolah yang umum, kita juga meningkatkan kedisiplinan di bidang kerohisan gitu ya, keagamaan. Oke, terus lanjut nih Kak, setelah rohis. Kita ada P3K yang di situ kita menolong orang-orang yang sakit juga. Kita mengurusi orang-orang yang sakit, kita melihat kebersihan lingkungannya, dan kita juga ada acara olahraga gitu lah kak. Oke, P3K itu tugasnya apakah cuma mengawasi atau gimana nih? Kita juga kalau misalnya ada yang sakit minta obat kita kasih, minta penanganan, misalnya makan obat. Mungkin kalau kita kurang tahu tentang obat kita bisa kasih tahu ini obatnya
Oke, jadi kan gaya yang ngantuk itu ya, kayak di Jakarta tuh kayak cuman apa sih kemana-mana bawa kotak boba gitu. Padahal di sini tuh kita berusaha untuk memberikan penanganan yang terbaik gitu kan Kak. Oke, jadi udah kursi inti nih, KDK, Rohis, sama P3K. Masih kurang 2. Selanjutnya ada SBK 2 yaitu tentang seni-seni Kak. Seni-seni, jadi berkaitan dengan gambar gitu, puisi ada? Ada. Oke, bisa dijelasin nggak Kak? Itu kita kerjanya ya ada mading. Jadi kita mengisi mading biar nggak bosan Kak. Biar ada gambaran-gambaran gitulah di sekolah-sekolah. Setelah itu kita ada kewirausahaan perusahaannya, jualan-jualan itu kita jualan pas ada acara-acara sekolah, pas PAS, jadi pas meeting itu kita juga jualan gitu Kak. Setelah itu juga kalau ada acara yang mengurusin konsumsinya itu ya SBK 2. Oke, kalau menurut anggota sendiri SBK 2 itu kan kerjaannya kayak gitu tadi, mengurus konsumsi. Itu apakah cuma SBK 2 saja atau dibantu dengan divisi yang lain? Dibantu divisi yang lain Kak. Jadi nggak cuma SBK 2 aja. Jadi ya SBK 2 itu lebih ke kira-kira tuh snacknya apa. Jadi yang lebih memikirkan gitu ya, tanggung jawabnya. Oke, SBK 2 berarti yang terakhir Sarpras. Apa nih kerjanya? Sarpras itu sarana prasarana. Jadi kerjanya di Sarpras itu kita nyiapin bahan-bahan atau alat-alat yang akan kita gunakan untuk acara-acara seperti LCD, MMT. Setelah itu ada desain-desain juga Kak ternyata. Oh gitu, jadi Sarpras itu lebih ke yang sebelum acara itu dimulai, mereka yang harus mempersiapkan semua ya? Oke, terus karena Kak Naima ini kan terkenal sebagai orang yang berwibawa nih ya di OSIS. Prosesnya menjadi OSIS itu melalui apa aja sih Kak? Kegiatan yang dilakuin sebelum Kakak Naima menjadi OSIS? Tahap pertama yaitu wawancara. Jadi kita dipanggil buat wawancara. Kita ditanya-tanyain apa kira-kira kita tuh cocok nggak sih masuk OSIS. Setelah itu tahap kedua kita ada pemanggilan untuk melihat apakah kita tuh lolos nggak sih masuk OSIS. Kita tuh dapat divisi apa, kita tuh kerjanya nanti bakalannya ngapain. Oke, terus kalau misalnya pas di proses itu ada nggak sih yang Kak Naima mungkin dulu waktu masih di wawancara itu ada deg-deg atau gimana gitu, gugup mungkin? Kayak aduh ini takut salah apa enggak ya gitu. Oke, yang wawancara itu ustazah, guru atau kakak tingkat nih? Kakak tingkat. Kakak tingkat. Bentuk wawancaranya kayak gimana Kak? Kayak pertanyaan-pertanyaan tentang contohnya kayak apa keinginan kita biar masuk OSIS, terus kita nanti tuh punya kelebihan di OSIS tuh kira-kira Jadi pengen masuk apa. motivasi untuk menjadi OSIS. Iya betul. Oke, setelah wawancara nih ada apa lagi? Setelah wawancara kita yaitu LDK nih Kak. LDK. Iya. Apa tuh Kak? Latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan. Berarti itu cuma materi atau ada apanya nih? Kita tuh disitu ya belajar materi, kita belajar dasar kepemimpinan atau kayak gimana sih jadi seorang pemimpin yang baik. Yang Berarti kalau kayak gitu ada PBB ya? betul. Setelah itu ada outbound, terus kita yang saling juga nggak cuma belajar itu aja, kita juga belajar tentang kekompakan, bersamaan, saling bersama itu enggak Saling menjaga. gitu sekali. Jadi kita menerapkan prinsip kekeluargaan di dalam organisasi gitu kan. Oke, setelah LDK apakah langsung dilantik atau ada apa lagi? Kita ada magang Kak. Oh ada magang? Ya. Berapa? Berapa hari? Kita magang selama 1 minggu itu dibersamai sama kakak-kakak. Jadi kita dibimbing gitu. Iya betul. Oke, itu selama 1 minggu diajarin ngapain aja tuh Pak? Kita diajarin kerjanya kita tuh apa aja, di lini apa aja, program kerjanya kira-kira seperti apa. Seperti ini, seperti itu. Jadi kita tuh udah tahu sebelum kita tuh ngerjain gitu. Kalau di proses pelantikan ini Kak, yang harus disiapkan itu apa aja? Kita ada pelatihan, kita latihan terus ya tentang PPPK. Jadi kita tuh nanti pelatihannya ya kayak upacara gitu. Setelah itu kita juga menyiapkan surat terima jabatan. Oke, kalau yang biasa nanti LDK minta PBB itu dari sekolah atau dari kakak tingkat atau dari siapa nih Kak? Dari luar Kak, dari Sakawira. Jadi kita diajarin langsung sama Sakawira biar bagus nih PPPK. Oke, siap dari pramuka ya berarti ya. Nah, setelah itu LDK pelantikan, latihan pelatihan, nah pas pelantikannya itu apa aja nih? Mungkin serah terima jabatan dulu atau ada proses yang lainnya? Prosesi janji Kak. Jadi kita harus berjanji. Oh, berjanji supaya kita bisa menjunjung organisasi dengan baik gitu. Oke, lanjut nih Kak. Mungkin Kak Naima ini kan udah lama gitu ya, maksudnya 1 tahun.
bareng-bareng kita cari solusinya itu lebih baik Kak. Oke, kalau dalam musyawarah itu tadi ya menyampaikan pendapat, pernah nggak sih pendapat kakak Naima itu ditolak? Terus gimana perasaannya? Lebih ke apa aja Kak, kayak oh ya udah ini mungkin pilihan saya yang kurang baik gitu. Mungkin yang udah dipilih adalah pilihan yang terbaik. Jadi kita harus bisa sama-sama untuk nggak egois dan harus mementingkan kepentingan golongan. Oke, selanjutnya untuk pengalaman terbaik yang pernah dialami oleh kakak Naima yang sampai nanti sampai kapanpun itu masih bisa dikenang. Lebih ke di luar OSIS ya Kak. Oke, luar OSIS apa nih? Kita saya ikut kemah Perpesnas Mapadi. Apa tuh Bapak? Perkemahan pesantren nasional. Oke, jadi kegiatannya itu udah tingkat nasional ya Kak? Betul, Kak. Tentunya Kak Naima ini ketemu sama tokoh-tokoh nasional yang besar tuh. Siapa aja kira-kira? Kita ada salah satu anggota MPR Kak. Di anggota MPR, ketua atau Nggak ketua Kak, anggotanya. oh, anggota MPR, tapi yang udah nasional gitu kan? Oke, terus ada siapa lagi Kak? Ada ketua Mapadi, ada gubernur Sumatera, gubernur DKI Jakarta. Kenalannya gubernur nih guys. Ini Kak Naima punya cita-cita jadi gubernur nggak sih? Harapan gitu mungkin orang politik, jadi lebih pilih dokter nih. Oke, terus Kak Naima ini punya kenalan mungkin dari yang bukan Pulau Jawa. Banyak Kak, kita ada kenalan dari pondok yang ada di Papua, Bogor, Sragen, Magelang, Malang. Oke, sempat tukeran nomor WhatsApp mungkin maupun Instagram. Nggak sempet Kak, makanya mati Kak. Oh, HP mati. Di sana itu pada bawa handphone semua atau cuma dari kontennya Kak Naima? Kayaknya panggilan saya Kak. Oh begitu. Jadi pada pesan yang lain tuh nggak bawa. Nggak. Pantesan gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya Kak Naima bawa HP gitu bisa untuk berkenalan gitu. Buat teman-temannya Kak Naima yang mungkin sedang nonton gitu ya, yang dari Bogor, dari Papua, itu kalau misalnya mau kenalan bisa buat kontak di bawah. Bisa komen di bawah buat kita user di Instagramnya Kak Naima. Nanti juga akan kita cantumkan juga di sini. Oke, lanjut nih Kak. Acara apa aja yang pernah dilakuin oleh OSIS? Banyak banget Kak. Kita ada yang pertama itu ada Expo Kak. Udah expo, berarti olahraga lingkungan. Betul Kak, kayak kita udah dari SD kelas 4 sama 6 ya kita udah buat ikutin acara ada Expo biar kita itu saling sekolah kita ke mereka biar mereka tuh saling masuk sekolah kita juga. Oh, jadi itu kayak marketing gitu ya. Jadi itu seperti cara untuk menarik perhatian supaya bisa mengikuti atau bisa daftar gitu. Nah, terus kalau acara yang paling besar menurut kakak apa nih? Isra Mi'raj Kak. Isra Mi'raj. Kenapa tuh? Kita ada gabungan 3 lembaga yaitu lembaga OSIS SMP dari Ya. luar negeri, OSIS SMA dari luar negeri dan juga OSPPID dari pondoknya Kak. Oke, jadi di pondok juga ada OSPID ya? Oke. Terus ada acara apa lagi nih Kak? Ada acara takrada tentang tentang Ramadan adab, ada acara talk show, ada acara fashion show Kak. Oh gitu, kalau misalnya talk show itu pernah mengundang siapa nih? Kita undang dari angkatan lulusan S3 Kak. Jadi memperkenalkan gitu? Betul. Nah, sekarang nih udah mau penghujung Kak Naima, bisa dong dikasih kayak pesan-pesannya selama menjadi OSIS, terus mungkin pesan juga untuk adik-adik semua yang bisa mungkin nanti mau mendaftar ke SNPIT terus tertarik untuk menjadi organisasi, untuk mengikuti organisasi, kira-kira harus ngapain aja nih Kak? Pesan-pesannya yaitu tetap semangat ya. Karena organisasi itu bukan tentang enak atau enggak enak. Kayak bilang organisasi itu enak, gini-gini itu enggak. Sebenarnya kita juga ngerasain nangis, ngerasain capek, ngerasain harus ini itu, kita harus rapat dan kita harus melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita tuh di luar batas kerja kinerja tubuh kita itu Kak udah cukup istirahat gitu Kak. Oke, jadi Kak Naima berarti pernah begadang ya kan?